Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Come on, double! Doanya nggak kayak gini ya Allah, mudah-mudahan Dewi jodoh Sebutan sebagai kampung janda melekat pada Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Namun, janda yang tinggal di desa yang berada di perbukitan sekitar 30 km sebelah timur laut kota Purbalingga itu, bukanlah perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suami. Para perempuan di Desa Losari sering disebut sebagai janda musiman, karena mereka ditinggal pergi suaminya untuk sementara waktu. Sebagian besar lelaki yang tinggal di desa seluas 717 hektare tersebut merupakan perantau. Mereka kebanyakan pedagang dan buruh yang bekerja di berbagai kota. Desa itu berpenduduk 9.092 jiwa atau 2.577 kepala keluarga, sedangkan yang merantau mencapai lebih dari 1.500 orang dengan meninggalkan istri dan keluarga di rumah untuk sementara waktu. Hasil merantau para lelaki itu bisa dilihat pada wajah desa tersebut yang tidak tampak layaknya sebuah desa di daerah terpencil. Di sana banyak terdapat rumah megah, yang menunjukkan kesuksesan pemiliknya sebagai perantau. Sebagian besar penduduk yang merantau berprofesi sebagai pedagang, kata Kepala Desa Losari, Suwatno, saat ditemui di desanya, beberapa waktu lalu. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang tersebut, kata dia, didominasi sebagai pedagang kain keliling di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung. Menurut dia, sebagian lagi bekerja sebagai pedagang siomay di berbagai kota di Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta, dan Bandung. Khusus yang menjadi pedagang kain, kata dia, justru seringkali didatangi pedagang besar dari Cirebon, Pekalongan, dan Purwokerto untuk menjajakan kain ke Sumatera. Suwatno mengatakan, para pedagang besar tersebut langsung menemui warga Desa Losari yang biasa berdagang ke luar Jawa. Meski demikian, ada juga yang berprofesi sebagai buruh pabrik, bangunan, maupun pembantu rumah tangga di Jakarta, katanya. Menurut dia, sebagian besar perantau tersebut hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP. Bahkan, yang berpendidikan rendah tersebut, katanya, justru paling banyak meraih kesuksesan dalam berdagang dibanding warga yang berpendidikan tinggi. Mungkin karena mereka tidak gengsi dan memiliki jiwa dagang sehingga bisa sukses di perantauan, katanya. Ia mengatakan, para perantau yang sebagian besar merupakan kepala keluarga tersebut, rata-rata meninggalkan istri dan keluarganya selama 3 bulan untuk berdagang. Menurut Suwatno, gejala gemar merantau para penduduk desa itu mulai terlihat pada tahun 1970-an. Ketika itu, mulai banyak warga Losari yang merantau dan meninggalkan istrinya hingga 6 bulan. Kegemaran merantau bagi warga Losari mulai memuncak sekitar tahun 1975 hingga sekarang. Mereka banyak yang memilih berprofesi sebagai pedagang kain di Sumatera, kata dia. Dengan demikian, kata Suwatno, para istri yang ditinggalkan seringkali diistilahkan sebagai janda musiman. Menurut dia, kepulangan para perantau pun tidak selalu bersamaan tetapi setiap menjelang Lebaran biasanya mereka berkumpul. Biasanya para perantau pulang semuanya setiap menjelang Lebaran sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarganya, kata Suwatno. Namun sayangnya, kata dia, hingga saat ini belum ada perkumpulan yang mewadahi para perantau tersebut sehingga kegiatan silaturahmi lebih banyak dikoordinasi oleh organisasi kemasyarakatan ataupun sekolah dengan menyelenggarakan reuni. Suwatno mengatakan, para perantau tersebut cukup banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan desa walau tidak secara langsung. Menurut dia, kontribusi tersebut berupa pembangunan sarana dan prasarana umum seperti tempat peribadatan serta pembuatan jalan setapak secara swadaya. Sementara itu seorang warga desa Losari RT 06 RW 01, Lastini 30 tahun mengaku rela ditinggal pergi oleh suaminya, Narmo 36 tahun, untuk berdagang kain di Lampung. Kata dia, suaminya telah menjadi perantau belasan tahun lalu, sebelum menikah dengannya. Suami saya memang sudah berdagang di perantauan sebelum kami menikah 13 tahun lalu, kata ibu dua anak itu. Ia mengatakan, ditinggal suami selama berbulan-bulan sehingga menyandang status janda musiman, memang sudah menjadi risiko yang harus dihadapi sebagai seorang istri pedagang keliling. Lanjutnya, tidak ada perasaan was-was selama ditinggal suaminya karena semua itu berujung pada rasa saling percaya.
Saya tidak merasa was-was karena kepergian suami untuk mencari nafkah bagi keluarga, ujarnya. Dia pun mengaku beruntung dengan kesuksesan suaminya sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, rumah yang cukup megah dapat dibangun berkat jerih payah sang suami. Dia mengatakan, suaminya selalu pulang setiap beberapa bulan sekali meski hanya sebentar. Suami pulang dan tinggal agak lama di rumah cuma menjelang lebaran saja, katanya. Meski demikian, dia berharap suaminya tidak berdagang di perantauan untuk selamanya karena usia seseorang semakin tua. Menurut dia, saat ini sudah menyiapkan satu ruangan di rumahnya untuk dijadikan toko. Saya ingin bisa selalu berkumpul dengan suami meski hanya berjualan kecil-kecilan di rumah. Sekarang sudah disiapkan ruangan untuk berjualan, tinggal menunggu isinya, katanya. Yang belum subscribe, di-subscribe ya guys. Agar panjenengan tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.